Dek, tolonglah dek. Malam ini jangan Mas lagi yang ngambil airnya. Badan Mas sudah lemes dek. Kemarin saja Mas harus sembeli ayam cemani di atas kain kafan itu sampai Mas pingsan. Lihat tangan Mas, sudah pucat begini. Jin itu minta lebih banyak setiap malamnya. Pucat itu cuma perasaanmu, Mas. Itu tandanya pengabdian. Kamu mau kita balik lagi ke kolong jembatan, makan nasi aking sisa orang pasar? Sekarang, saat uang sudah mengalir sampai kita bingung mau simpan di mana, saat warga antre kayak semut kelaparan, kamu malah mau berhenti. Jangan jadi pengecut kamu, Karyo. Ingat, kontrak kita bukan ditulis pakai tinta pulpen. Tapi cara kita salah dek. Mas lihat si Ucop, kasihan dia. Tadi pagi Mas lihat dia di pojok warung makan sate yang sudah jatuh ke tanah, berlumur tanah kuburan pun masih dia jilat sampai bersih. Matanya sudah bukan mata manusia lagi dek. Itu mata orang yang sukmanya sudah dicuri. Ucops itu pilihan yang paling mudah. Dia sebatang kara, gak punya keluarga. Kalau dia hilang besok atau lusa, gak akan ada yang lapor polisi. Dia itu wadah yang sempurna buat majikan kita. Dengar ya Mas, besok malam adalah malam puncaknya. Pastikan Ucops makan daging dari tusuk keramat ini. Iya dek. Mas nurut. Mas akan kasih sate itu ke Ucop besok malam. Begitu dia telan daging terakhir, dia bakal jadi budak abadi kita. Dia yang akan jaga gerobak ini selamanya. Sementara kita bisa duduk manis di rumah mewah. Kamu mau kan jadi orang kaya? Cop, ini loh. Ayo dimakan ya. Mumpung masih panas. Baru diangkat dari bara api ini. Khusus sekali buat kamu. Jangan dikasih ke siapa-siapa. Habiskan sendiri saja. Loh, Gusti nuwun, Gusti murbeng dumadi. Mimpi opo saya semalam bisa dapat rezeki nomprok begini? Tumben-tumbenan ini Mas Karyo. Biasanya kalau saya lewat sini boro-boro dikasih daging. Asapnya aja pelit banget Mas kipasin ke arah lain. Biasanya saya harus nunggu berjam-jam cuma buat sisaan lemak atau tulang-tulang yang sudah jatuh ke tanah. Itu pun seringnya sudah keduluan sama orang kampung sebelah. Ini kok malah dikasih satu porsi ganteng utuh. Kenapa kok saya tiba-tiba dikasih sate, Mas? Mas Karyo lagi ulang tahun? Lagi menang lotre atau jangan-jangan Mas mau pindah negara jadi mau bagi-bagi sedekal perpisahan? Itu Chops. Saya cuma mau. Aduh. Jangan banyak tanya, Kop. Kasihan itu Mas Karyo. Dia lagi capek melayani ratusan warga dari sore tadi. Makanya bicaranya jadi agak gagap begitu. Jadi begini ceritanya. Tadi itu ada pesanan besar buat acara selamatan di desa sebelah. Mas Karyo salah hitung bumbunya. Kebanyakan buatnya dan jumlahnya nggak masuk dalam catatan hitungan pesanan warga malam ini. Sayang kan, daripada sate spesial begini mubasir dibuang ke tong sampah atau dibiarin dingin sampai alot, mending dikasih ke kamu. Kamu itu kan sudah Mbak anggap sebagai pelanggan setia kami tahun ini. Anggap saja ini bonus royalitas, tanda terima kasih karena kamu selalu meramaikan warung kami setiap malam. Waduh, Mbak Lastri pancen oke.
Memang ya kata orang, kalau wajahnya sudah cantik jelita begitu, hatinya pasti kayak malaikat. Nggak mungkin pelit. Wah, saya benar-benar terharu loh Mbak. Sudah porsinya banyak, potongan dagingnya besar-besar, bumbunya melimpah sampai tumpah-tumpah begini, dapat bonus lagi. Mbak Lastri ini benar-benar definisi bidadari gerobak sate yang paling pengertian sama rakyat kecil kayak saya. Nanti kalau saya sudah kaya, saya doakan Mbak Lastri punya cabang warung sate sampai ke luar negeri. Pasti manusia yang suka iri. Si Darmi nanti bakal kaget sampai nangis deh pokoknya. Iya, amin. Terima kasih doanya. Tapi sekarang, mumpung satenya masih hangat, ayo dimakan Yakob. Habiskan semuanya, jangan sampai ada yang sisa sedikit pun. Bahkan bumbu kacangnya pun harus kamu bersihkan. Biar semua berkah dan kekuatan yang ada di dalam daging ini bisa meresap masuk ke dalam darahmu, menyatu dengan sukmamu. Mbak mau lihat kamu makan dengan lahap, karena kepuasan kamu itu adalah kebahagiaan kami. Siap Mbak Bidadari, pokoknya beres. Jangankan dagingnya yang gurih ini, kalau perlu lidi-lidinya pun saya emut sampai halus, saya kunyah sampai jadi bubur. Makasih banyak ya Mbak Lastri, Mas Karyo. Semoga warungnya makin jaya, makin rame, dan rezekinya mengalir deres terus sampai ke akhirat nanti. Tadi nenek dapat laporan dari Darmi, Pak Ustadz. Katanya warga sekarang kalau nggak makan sate itu sehari saja, badannya langsung gatel-gatel kayak kena ulat bulu satu hutan. Terus matanya jadi kuning kayak kunyit. Ini sudah nggak bener. Ini bukan sate kambing, ini sate setan. Saya juga merasakan hal yang sama, Mak. Tadi, waktu lewat depan rumah Mbak Lastri, saya coba beri salam 3 kali. Tapi suaranya seolah hilang di telan asap satenya. Seperti ada tabir hitam yang menutupi tempat itu. Dan baunya, itu bukan bau daging bakar biasa, tapi bau sesuatu yang dipaksakan untuk wangi. Ma, Pak Ustadz, tolongin Ucop, Ma. Tolong cekin badan saya, Ma. Tadi saya habis makan sate 1 tusuk gratisan dari Mas Karyo. Terus pas saya ngaca di pinggir jalan, kok bayangan saya nggak punya kepala ya? Tapi saya masih ngerasa punya kepala. Ini kepala saya masih ada kan Pak Ustadz? Atau saya sudah jadi hantu tapi saya telah tahu? Tenang, Cop. Kepala kamu masih ada. Cuma otaknya aja yang lagi liburan ke planet lain. Tadi saya mau sidak ke sana. Mau pura-pura beli buat bukti. Boro-boro bisa masuk. Loh, kenapa Pak RT? Bukannya Bapak sudah pakai seragam resmi? Seragam gak mempan, Pak Ustadz. Warga di sana udah kayak orang kesurupan massal. Saya baru mau nyelip ke depan, saya malah disikut sama si Jupri. Dia bilang, RT atau presiden pun kalau mau sate harus antre dari ujung kuburan. Gila, mereka lebih takut kehabisan sate daripada takut sama aparat desa. Sampai segitunya, Pak RT. Iya, Mak. Terus saya lihat Mas Karyo mukanya makin aneh. Pucet kayak mayat direndam formalin. Saya mau negor, tapi hawanya panas banget. Padahal saya di luar warung. Akhirnya saya mundur, nunggu situasi aman. Tapi ini si Ucops malah sudah nggak punya bayangan kepala. Ini sudah gawat darurat. Masalahnya bukan cuma di antrian, Pak RT. Ini masalah nyawa. Kalau bayangan Ucop sudah mulai hilang, berarti sukmanya sudah mulai ditarik ke dalam kuali Mbak Lastri. Kita tidak bisa nunggu besok pagi. Kita harus selidiki diam-diam malam ini juga. Lewat pintu belakang kuburan. Setuju, Pak Ustadz. Kita harus lakukan operasi senyap. Jangan sampai warga satu kampung ini berubah jadi tusuk sate semua.
Buset lah. Pujono, mana lu dapat bambu jumbo begitu? Sampai akar-akarnya lu bawa.